Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang body Linux. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka teman-teman akan diarahkan ke desktop environment dari body Linux. Pada desktop, teman-teman bisa klik kiri untuk menampilkan main menu, atau teman-teman bisa mengklik pada panel bagian bawah. Selanjutnya, kita akan mengecek informasi sistem tentang body Linux. Untuk menampilkan informasi sistem tentang body Linux, teman-teman bisa gunakan aplikasi terminal. Teman-teman bisa gunakan terminal pada sistem tools atau bisa mengklik terminologi atau terminal pada panel bagian bawah. Pada layar terminal, untuk menampilkan informasi sistem, teman-teman bisa gunakan perintah lsb_release -a kemudian enter. Maka akan tampil informasi distributor ID, yaitu dengan base Ubuntu, kemudian informasi description, informasi release, dan terakhir informasi code name. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan Neopatch. Namun secara default pada body Linux tidak menyertakan Neopatch. Untuk dapat menggunakan Neopatch, teman-teman harus melakukan beberapa proses pada terminal. Proses tersebut diantaranya yaitu kita akan melakukan proses update dengan perintah sudo apt get update, kemudian enter. Tunggu proses update repository database pada server selesai. Setelah proses update repository database selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke proses upgrade dengan perintah sudo apt get upgrade, kemudian enter. Maka akan tampil list paket yang disarankan untuk dilakukan upgrade. Pada kesempatan kali ini, total paket yang disarankan untuk di-upgrade yaitu sekitar 189. Jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Linux, teman-teman bisa inputkan Y. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan live session, maka saya inputkan N. Selanjutnya kita akan mencoba install Neopatch dengan perintah sudo apt get install Neopatch. Kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan mengetikkan Neopatch, kemudian enter. Maka akan tampil informasi tentang body Linux berupa informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment, informasi window manager, informasi themes, informasi icon, informasi terminal font,
informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir informasi tentang kapasitas memori. Selanjutnya, pada terminal juga dapat melakukan proses remove aplikasi dengan perintah sudo apt get remove diikuti dengan nama paket atau aplikasi yang akan dihapus, misalkan Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses remove selesai, teman-teman bisa coba dengan mengetikkan Neopets, kemudian enter. Jika aplikasi tidak ditemukan, maka proses remove Neopets berhasil. Jika teman-teman tidak terbiasa melakukan proses install atau remove aplikasi menggunakan terminal, Body Linux menyertakan aplikasi bantuan berbentuk grafik user interface untuk melakukan proses install dan remove aplikasi, yaitu bernama Synaptic Package Manager. Teman-teman bisa mengakses dengan klik kiri pada desktop, kemudian pilih application, kemudian system tools, kemudian teman-teman bisa klik Synaptic Package Manager. Ini adalah aplikasi berbentuk grafik user interface untuk membantu teman-teman dalam proses install maupun remove aplikasi pada sistem Body Linux, di mana sistem Body Linux menyertakan Synaptic Package Manager dengan versi 0.84.6. Selanjutnya, untuk mengganti wallpaper pada Body Linux, teman-teman bisa klik kiri pada desktop, kemudian teman-teman bisa setting wallpaper. Di sini teman-teman arahkan ke setting, kemudian teman-teman arahkan ke wallpaper untuk mengganti wallpaper. Kemudian untuk mengganti themes, teman-teman bisa ke setting, kemudian themes. Teman-teman bisa mencoba beberapa themes yang disediakan oleh Body Linux. Selanjutnya, untuk aktivitas sehari-hari, kita juga butuh beberapa aplikasi pendukung seperti text editor, Office, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Body Linux menyertakan text editor bernama Livehead. Teman-teman bisa klik kiri pada desktop, kemudian application, kemudian aksesoris, kemudian klik Livehead. Livehead yang disertakan pada Body Linux yaitu dengan versi 08.18.1. Untuk kebutuhan Office, teman-teman bisa klik application, kemudian Office, maka ada LibreOffice. Di sini saya akan mencoba Writer. LibreOffice Writer atau LibreOffice yang disertakan pada Body Linux yaitu dengan versi 6.4.7.2. Selanjutnya, untuk kebutuhan file manager, Body Linux menyertakan aplikasi bernama Tunar. Teman-teman bisa klik kiri pada desktop, kemudian ke kategori Flash, atau teman-teman bisa panel bagian bawah, yaitu Tunar File Manager.
tuner yang disertakan pada body Linux yaitu dengan versi 1.8.14. Untuk kebutuhan berselancar di internet, body Linux menyertakan aplikasi bernama Chromium. Teman-teman bisa akses di panel bagian bawah Chromium. Di mana Chromium yang disertakan pada body Linux yaitu dengan versi 89.0.4389.114. Jika teman-teman menghendaki untuk melihat seluruh aplikasi yang ditanamkan pada body Linux, teman-teman bisa melihatnya dengan cara mengklik kiri pada desktop atau mengklik application pada panel bawah, di mana aplikasi yang ditanamkan pada body Linux untuk kategorinya yaitu aksesoris, ada Cherry Tree sampai dengan Xarchive, kemudian preferences, ada additional drivers sampai startup application. Pada kategori programming ada Genie, kemudian kategori education ada LibreOffice Match, pada kategori games ada Solitaire sampai dengan Project Babel. Kemudian pada kategori graphics ada Document Viewers sampai LibreOffice Draw. Pada kategori internet ada Chromium sampai dengan Internet Messenger. Pada kategori Sound and Video Audacious sampai dengan VLC Media Player. Pada kategori Office ada Document Viewer sampai LibreOffice Writer. Pada kategori System Tools ada Install Body Linux sampai dengan Update Manager. Selain daftar aplikasi berdasarkan kategori, teman-teman juga dapat melihat kategori flash, yaitu ada Home sampai dengan Body Live CD, karena di sini kita menggunakan live session. Selanjutnya ada Quick Launcher, ada Screenshot, ada About, Operating System, ada kategori Setting, dan ada kategori System, yaitu untuk melakukan shutdown dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mencari informasi lebih lanjut tentang body Linux, teman-teman bisa berkunjung ke website resmi body Linux di bodylinux.com. Di situs resmi ini, teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang body Linux. Teman-teman bisa baca apa yang tersedia pada situs resmi ini. Kemudian, jika teman-teman merasa ingin mendownload body Linux, teman-teman bisa klik bagian download. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman download dari body Linux. Jika teman-teman merasa apa yang ditawarkan dan ditanamkan pada body Linux sudah dapat memenuhi kebutuhan aktivitas teman-teman dalam kehidupan sehari-hari dan teman-teman ingin menginstalnya pada PC teman-teman, teman-teman bisa klik shortcut pada desktop, install body Linux. Maka akan tampil aplikasi yang dapat membantu teman-teman
untuk melakukan proses instalasi body Linux. Untuk langkah cara install body Linux, akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang body Linux dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.